Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-248 dengan judul Pemerintah Surga. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristuslah satu-satunya orang yang tidak berdosa yang pernah tinggal di dunia ini. Namun hampir 30 tahun lamanya, ia hidup di antara penduduk Nazaret yang jahat. Kenyataan ini merupakan suatu teguran bagi orang-orang yang mengira bahwa mereka bergantung pada tempat, nasib, atau kemakmuran, agar dapat hidup dengan tiada bercacat. Pencobaan kemiskinan, kemelaratan justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa. Yang tinggal di dunia ini selama 30 tahun. Ia hidup di dunia ini dan selama 30 tahun itu dikatakan ia hidup di antara orang-orang Nazaret. Yang kita tahu bahwa orang-orang Nazaret itu dikenal sebagai orang-orang yang berkelakuan jahat. Yang suka mempunyai perilaku yang tidak baik. Dan di sini juga dikatakan bahwa tempat itu pun seharusnya tidak membuat kita ikut bisa terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita. Sama seperti Yesus, bagaimana ia dibesarkan di lingkungan yang tidak baik. Tetapi ia memilih untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa kenyataan ini adalah suatu teguran bagi orang yang mengira bahwa itu bergantung juga kepada nasib dan kemakmuran untuk membuat mereka dapat hidup dengan tiada bercacat. Jadi bagaimana nasib ataupun kemakmuran itu Tuhan sudah tempatkan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Mungkin Tuhan melihat bahwa posisi kemiskinan atau kemelaratan menjadi baik bagi kita karena dengan saat itulah kita bisa merasa bersyukur dan kita bisa mempunyai hubungan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin akan berbanding terbalik ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah kekayaan. Mungkin kekayaan itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan, lupa kepada Tuhan. Bahkan kita tidak mau untuk rela memberi, rela membagi akan setiap harta kita. Karena kita merasa bahwa diri kita ini harus lebih dulu dicukupi. Jadi bagaimana di sini dikatakan, baik kemiskinan ataupun kemelaratan, Tuhan izinkan karena itu adalah baik untuk kita masing-masing. Dan justru dikatakan dengan adanya hal-hal tersebut, itu membuat kita akhirnya lebih disiplin. Karena kita lebih mau untuk bekerja keras lagi untuk memenuhi setiap kebutuhan kehidupan kita. Dan yang terutama adalah bagaimana kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena kita melihat bahwa kehidupan kita ini bukan karena kita yang memenuhi dengan kekuatan kita. Tetapi bagaimana Tuhanlah yang memenuhi, Tuhanlah yang menjaga kita, memberi kita makan sampai pada hari ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Bagaimana kita tahu bahwa keteguhan itu harus ada pada setiap orang, baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Dan di sini juga dikatakan bahwa keteguhan itu adalah bagaimana kita berpegang kepada prinsip, tidak mudah diombang-ambingkan, baik oleh lingkungan di sekitar kita pun. Mungkin lingkungan di sekitar kita merasa orang-orang itu adalah orang-orang yang materialistis, orang-orang yang ambisius. Tetapi hendaklah kita selalu mempunyai keteguhan. Untuk setiap hari kita boleh bersyukur atas setiap apa berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan keteguhan bagaimana kita memilih jalan-jalan Tuhan. Sekalipun lingkungan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk mendukung kehidupan kita. Tetapi hendaklah kita jangan selalu terbawa arus keduniawian yang ada dalam lingkungan di sekitar kita. Dan bagaimana hendaklah di sini juga kita diingatkan bagaimana pandangan kita selalu fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, kita tidak akan melihat rumput tetangga lebih hijau. Dan kita mengingini akan setiap posisi atau setiap kedudukan yang mereka miliki. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan sudah inginkan atau Tuhan sudah berikan bagi mereka dalam porsi kehidupan mereka. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan untuk selalu merasa bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, setiap porsi yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus tinggal dalam rumah tangga petani dan dengan setia serta riang gembira turut memikul segala tanggungan rumah tangga. Dahulu ialah pemerintah surga dan malaikat-malaikat dengan gembira melaksanakan segala perintahnya. Kini ia menjadi seorang hamba yang sukarela
seorang anak pengasih dan penurut. Ia belajar bertukang kayu, dengan tangannya sendiri ia bekerja pertukangan bersama Yusuf. Dengan pakaian yang serba sederhana seperti itu yang dipakai oleh seorang pekerja biasa, ia menjalani jalan-jalan kota kecil itu, pergi dan pulang dari pekerjaannya yang sederhana itu. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi beban atau meringankan pekerjaannya. Dijelaskan bahwa kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan di sini dikatakan ia tinggal dalam rumah tangga petani. Bahkan di sini juga dikatakan ia senantiasa dan riang gembira untuk turut memikul segala tanggungan rumah tangga. Jadi bagaimana di sini dikatakan Yesus itu yang kita tahu bahwa ia adalah pemilik surga. Ia adalah raja di atas segala raja, tetapi ia yang rela meninggalkan segala kedudukannya, segala kenyamanannya untuk mengambil sebuah posisi. Manusia yang dikatakan di sini adalah seorang manusia yang melarat yang tidak mempunyai kekayaan apapun, tetapi dalam setiap kehidupannya dikatakan ia tetap mempunyai kesetiaan dalam setiap pekerjaannya. Bahkan ia selalu riang gembira, ia selalu merasa bersyukur untuk setiap porsi yang ia sudah dapatkan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus yang dari masa mudanya sudah diajak oleh Bapaknya untuk membantu di bengkel pertukangan kayunya. Bagaimana di sini dikatakan ia selalu setia, pergi dan pulang. Ia tidak meminta atau ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk membantu meringankan pekerjaannya itu. Jadi bagaimana kehidupan yang sederhana ia lakukan dengan penuh kesetiaan. Jadi bagaimana dikatakan bahwa kehidupan kita pun hendaklah kita juga selalu mempunyai kesetiaan dalam hal apapun yang Tuhan sudah berikan. Apakah kita diberikan sebuah tanggung jawab yang kecil ataukah kita diberikan suatu tanggung jawab yang besar? Hendaklah kita selalu setia dengan apapun talenta yang Tuhan sudah berikan dan tanggung jawab apapun yang Tuhan sudah berikan. Sehingga ketika kita mau melakukannya dengan setia, mau melakukannya dengan riang gembira, kita tidak akan merasa itu adalah sebuah beban yang harus kita lakukan. Tetapi kita melakukannya dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Dan di saat itulah Tuhanlah yang akan memberkati setiap usaha tangan kita. Dan di sini juga dikatakan sementara Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya berkembang. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan, melainkan dengan seksama sehingga tetap berada dalam keadaan sehat, supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya dalam segala hal. Jadi bagaimana di sini dikatakan dari masa kanak-kanaknya, Yesus itu sangat disiplin dalam kehidupan tubuhnya. Dan di sini juga dikatakan ia tidak menggunakan tubuhnya dengan serampangan. Jadi bagaimana ia tahu bagaimana harus mempertanggungjawabkan kesehatan tubuhnya. Sehingga ia tidak sembarangan, ia tidak sembrono dalam mengambil keputusan untuk kesehatan tubuhnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kesehatan itulah yang membuat dia bisa melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Karena ia tahu bahwa dengan tubuh yang sehat, ia bisa melakukan pekerjaan dengan sempurna. Tetapi dengan tubuh yang sudah sakit karena kehidupan kita yang salah, karena pilihan-pilihan kehidupan kita yang salah, gaya hidup, makanan kita yang salah, itulah yang membuat kita akhirnya sakit. Dan bagaimana di sini juga kita tahu bahwa pikiran yang berserah sepenuhnya, pikiran yang penuh rasa bersyukur, itulah yang membuat tubuh kita juga bisa menjadi sehat. Jadi bukan hanya sekedar pola hidup atau makanan kita, tapi bagaimana pikiran yang dijaga, pikiran yang sepenuhnya diberikan kepada Tuhan dan tidak bersungut-sungut, yang selalu merasa bersyukur. Itulah yang juga yang membuat akhirnya kita mempunyai motivasi untuk menjadi anak-anak yang ceria dalam melakukan kegiatan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia tidak mau sembrono dalam menggunakan alat pertukangan sekalipun. Ia sempurna sebagai seorang pekerja, sebagaimana ia sempurna dalam tabiat. Dengan teladan yang diberikannya itu, mengajarkan kepada kita bahwa adalah kewajiban kita untuk menjadi rajin, bahwa pekerjaan kita haruslah dilakukan dengan tepat dan seksama, dan bahwa pekerjaan yang demikian itu mulia adanya. Jadi bagaimana di sini pun dikatakan, Yesus tidak mau sembrono dalam menggunakan alat pertukangan sekalipun. Jadi bagaimana dalam hal-hal yang kecil pun, Yesus tidak pernah mau sembrono, ia mau sempurna untuk melakukan pekerjaannya. Karena dari hal-hal terkecil itu pun kita bisa melihat apakah kita setia melakukan setiap hal itu dengan sempurna, dengan semaksimal yang kita bisa lakukan. Dan sama seperti Yesus dikatakan, sebagaimana ia sempurna, dikatakan juga itu adalah menjadi
panggilan bagi kita supaya kita pun mau untuk melakukan yang terbaik dalam hal-hal terkecil sekalipun. Mungkin kita tidak merasa bahwa kita diberikan talenta untuk melakukan hal yang besar, tetapi melalui hal yang kecil itu pun, apakah kita mau untuk setia dan selalu melakukan yang terbaik, memberikan hasil yang sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah kita merasa bahwa diri kita sudah cukup melakukan yang baik saja, tetapi kita tidak mau melakukan hal yang lebih lagi untuk menjadi motivasi bagi kita bahwa kita bisa sama seperti kehidupan Yesus ketika ia berada di dunia ini. Ketika kita mau untuk melakukan segala hal dengan detail, mau untuk memberikan mata kita sepenuhnya kepada setiap pekerjaan kita, maka Tuhan akan membuat kita menjadi anak-anak yang detail, anak-anak yang bisa melakukan dengan sempurna ketika kita mau untuk melakukan bagian kita. Dan di sini juga dikatakan, pergerakan badan yang mengajar tangan supaya berguna, melatih orang muda supaya turut memikul beban kehidupan, memberikan kekuatan tubuh, serta mengembangkan setiap tenaga. Semuanya harus mencari sesuatu untuk dilakukan yang berfaedah bagi dirinya sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Tuhan telah menentukan pekerjaan sebagai suatu berkat, dan hanyalah kepada pekerja yang rajin yang mendapat kemuliaan dan kegembiraan hidup sejati. Jadi bagaimana di sini? Kita diingatkan kembali bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Kita tidak boleh mempunyai sifat pemalas dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus mencari sesuatu untuk dilakukan yang berfaedah bagi kehidupan kita, sehingga menentukan pekerjaan kita itu untuk menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang-orang di lingkungan di sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan, hanyalah kepada pekerja yang rajin yang mendapat kemuliaan dan kegembiraan kehidupan yang sejati. Jadi bagaimana kehidupan yang sejati dan kemuliaan itu menjadi bagian kita ketika kita mau rajin dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Perkenan Tuhan terletak pada jaminan penuh kasih atas anak-anak dan remaja yang dengan senang hati mengambil bagian dalam tugas-tugas rumah tangga, menolong ibu dan bapak dalam tanggungannya. Anak-anak yang seperti itu akan pergi keluar dari lingkungan rumah tangga dan kemudian menjadi anggota masyarakat yang berguna. Tertulis dalam The Desires of Ages halaman 72. Jadi bagaimana di sini dikatakan, bahkan dari anak-anak kecil sekalipun, ketika mereka sudah dibiasakan untuk rajin dalam rumah tangga, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kecil, mengambil bagian, bagaimana mereka mau untuk membantu orang tuanya, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan di saat itulah dikatakan ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka akhirnya akan keluar dari rumah itu dan mereka akan menjadi orang-orang yang bisa berguna dalam masyarakat. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa hal-hal yang kecil itu pun harus dimulai dari disiplin di rumah tangga. Jadi bagaimana yang kita pikir mungkin itu adalah hal-hal kecil, tetapi itulah yang menjadi pupuk bagi anak-anak kecil ini, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang berguna di masyarakat pada waktu ketika mereka sudah dewasa. Dan di sini juga dikatakan, renungkan lebih dalam. Jika Yesus pemerintah surga bersedia menjadi seorang manusia, mengorbankan hidupnya untuk umat manusia yang telah jatuh, memberikan teladan baik dalam tabiat dan tingkah laku, apakah yang saya rela lakukan untuk dia hari ini? Jadi apa yang kita mau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Ketika Tuhan sudah memberikan sebuah pengorbanan yang luar biasa, ia sudah meninggalkan kedudukannya. Ia sudah meninggalkan kedudukannya di surga untuk mengambil bagian bagi manusia sehingga ia bisa menjadi juru selamat manusia. Ia sudah memberikan nyawanya untuk menjadi penebus bagi manusia sehingga kita semua mempunyai sebuah pengharapan. Lalu apakah yang mau kita lakukan untuk Tuhan hari ini? Apakah kita mau memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan secara detail dalam setiap pekerjaan tangan kita? Ataukah kita masih mau mengikuti kata-kata hati kita sendiri? Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Hendaklah kita selalu melakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan sudah berikan hari ini untuk kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Sehingga itu bisa menjadi berkat bagi kita dan itulah yang menjadikan motivasi bagi kita. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan sudah contohkan ketika ia berada di dunia ini. Dan biarlah melalui acara pembacaan kita saat ini, kita boleh diberkati. Sehingga dalam kehidupan kita semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mata kita selalu memandang hanya kepada Dia saja. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.